Rekan, kali ini saya seperti biasa mampir di bengkelnya Kang Atan ya. Saya hari ini ingin mengeksplorasi, mencoba sesuatu hal yang baru ya. Bentuknya seperti apa nanti kita akan kembangkan ya. Hari ini Kang Atan tidak ada dan rekan-rekannya karena sedang ada proyek di luar ya. Ya, tentu saja kita selalu bersama dengan JBBR rekan-rekan. Rekan-rekan, apa yang kira-kira ingin saya buat di pagi yang cerah ini ya, di masa PKKM? Saya teringat pada waktu zaman SMA di pelajaran IPA ya. Jadi pernah ditanya sama guru, sebutkan kamu 5 benda angkasa yang kamu ketahui ya. Ternyata jawaban saya ada, dari 5 itu ada 2 yang salah ya. Jadi yang salah itu 1 bintang, lalu yang kedua adalah bulan ya. Jadi sebetulnya susunan benda angkasa yang ada di tata surya itu ada 9 rekan-rekan ya. Yang pertama itu matahari. Lalu urutan keduanya itu adalah Venus. Yang ketiganya adalah bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Jadi ini diurut sesuai dengan jarak yang terdekat tadi ya dengan matahari. Jadi yang terdekat dengan matahari itu Venus itu dan Merkurius itu sangat panas ya karena paling dekat. Yang berikutnya Venus dan bumi itu di tempat yang ketiga ya. Sehingga di tempat ketiga itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Karena yang dingin itu adalah yang paling jauh adalah Neptunus ya. Itu penuh dengan es di sana itu ya. Jadi kita bersyukur bahwa bumi ini ditempatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini posisinya sedemikian ideal sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Nanti saya akan coba menyusun 9 benda angkasa ini di sini ya. Jadi tadi pertanyaan yang salah itu kalau bulan itu tidak masuk ke dalam 9 benda angkasa karena dia itu termasuk satelit rekan-rekan ya. Jadi satelit itu adalah benda yang mengitari bumi ya. Jadi bulan itu mengitari bumi. Sedangkan kalau bintang itu belum jelas ya apakah itu satelit atau bukan, makanya dikatakan salah ya. Rekan-rekan, saya ingin mencoba, nanti ini bidang kerja saya itu sekitar 30 cm ya. Lalu matahari ini ditempatkan di tengah di sini ya. Jadi matahari di sini, nanti yang berikutnya itu adalah Merkurius di sini. Setelah itu Venus, bumi, Mars, terus ke sana ya. Lalu jadi saya akan menunjukkan di dalam kap lampu ini mana yang paling dekat dengan matahari dan mana yang Neptunus yang terjauh dari bumi ya. Pertama kali saya membagi ini tabung ini menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dan setelah dibagi 4 ini ternyata ini hasilnya sekitar 8 cm rekan-rekan ya. Jadi di sini sudah saya tandain dengan pensil. Saya tarik ke bawah ya. Saya tarik ke bawah. Lalu 8 cm ini kita bagi yang jaraknya kira-kira sama ya. Dalam perkara ini 8 ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi dibagi 6 bagian sehingga ininya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Lalu sekarang mengatur yang ke arah yang kedua, ini matahari saya ingin gambarkan ya paling besar ya.
sekalipun ukuran planet yang lain juga lebih besar. Tapi di dalam kap lampu ini saya hanya ingin menggambarkan soal posisi atau letak yang terdekat dengan matahari ya. Nanti saya akan bikin jaraknya seperti ini karena kesini makin mengecil. Secara estetika tentu jaraknya akan semakin dekat ya. Saya ambil contoh dari sini, saya ingin bikinnya jaraknya 2 cm, lalu kesininya 1,5, lalu yang kesininya 1,25 mili. Pokoknya semakin lama semakin sempit karena makin jauh makin kecil ya si benda angkasanya itu ya. Nah sehingga hasilnya menjadi seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ini tarik supaya nanti hasilnya bisa rapi ya. Oke, kira-kira konsep atau sketsanya seperti ini. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai akan saya tunjukkan bagaimana cara proses berikutnya dengan pengeboran. Rekan-rekan seperti ini ya. Dan sekarang saya coba di bor ya. Ini bor yang paling besar 10 mili rekan-rekan ya. Saya taruh di tengah ini. Ini pekerjaan sudah 50% setengah perjalanan menembus alam semesta ini rekan-rekan ya. Jadi ini nanti kita lanjutkan lagi ke yang semakin jauh semakin kecil ya. Matahari, ini Merkurius, ini Venus, Bumi, Mars, Jupiter ya, terus ke sana ya. Jadi semuanya ada 9, tetapi kalau seandainya nanti ada lebih nggak
masalah, karena yang baru diketahui juga hanya 9, yang belum diketahui mungkin lebih banyak dari 9. Kita ikuti terus rekan. Rekan, ini juga merupakan desain baru dari workshopnya kerajinan bambu Kang Atan di Desa Rawabogo ya. Ini dengan motif lubang-lubang tetapi diatur secara rapi sehingga menimbulkan ekspresi yang baik ya. Kalau yang sebelah kiri ini warnanya merah, itu menggunakan lampu pijar, sedangkan yang kanan ini warnanya putih, nah itu menggunakan lampu LED yang 3 watt. Bagus kan rekan-rekan ya. Ini ada salah satu desain kap lampu bertemakan astronomi. Jadi antara bulatan-bulatan yang menyimbolkan benda-benda angkasa yang kecil dan yang besar disusun sedemikian rupa, tetapi bisa menimbulkan estetika yang baik ya. Malah ini bisa memberikan efek optik tertentu rekan-rekan ya. Nah, jadi silahkan Anda yang suka boleh pesan melalui YouTube-nya JBBL Ciwidey. Sampai bertemu lagi rekan-rekan pada desain-desain berikutnya dari JBBL. Dan jangan lupa Anda silahkan like, comment, and subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru.